selamat hari Minggu. Hari ini tanggal 9 Agustus 2020 kita akan mengikuti Renungan Minggu Remaja. Sebelum kita mengikuti Renungan Minggu Remaja, kita akan mendengarkan pujian yang akan dibawakan oleh teman kita. Bagi adik-adik yang sudah tahu lagunya, kita boleh bernyanyi bersama-sama untuk memuji Tuhan. Biarlah pujian ini dapat menjadi berkat buat kita semua. Mari kita mendengarkan bersama-sama. Bagaikan bejana siap dibantu, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibantu, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan pujian yang dibawakan oleh teman kita. Sekarang waktunya kita untuk mendengarkan Renungan Minggu Remaja yang akan dibawakan oleh pendeta kita. Adik-adik di rumah, siapkan Alkitabnya, siapkan hatinya, dan siapkan pikirannya untuk kita fokus mendengarkan Renungan Minggu Remaja.
Mari kita siapkan hatinya dan kita menikmati renungan Minggu Remaja. Shalom anak-anak kami remaja yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan renungan Minggu hari ini yang tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 92 ayat 13 sampai 15. Mari kita mempersiapkan Alkitab kita. Kita buka agar boleh kita baca. Tetapi sebelumnya kita berdoa. Bapa kami di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang menolong kami untuk memahami kebenaran akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami akan membacakan Mazmur 92 ayat 13 sampai ayat 15. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang menjadi tema renungan minggu hari ini adalah melakukan kebenaran seumur hidup. Berbicara tentang kebenaran, karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, maka seorang pun tidak ada lagi yang benar, sebagaimana firman Tuhan. Sebab manusia telah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, termasuk juga kita. Kita jatuh ke dalam dosa, kita mau terkadang berbohong, mau terkadang mencuri, menipu, perantem, dan lain sebagainya. Atau adakah anak-anak kami di sini yang tidak berdosa? Ketika ujian misalnya, kita mau menyontek dia, atau ketika disuruh orang tua untuk belajar, untuk melakukan sesuatu pekerjaan, kita tidak mau. Sehingga kita benar karena dibenarkan oleh firman Tuhan. Dengan kekuatan kita tidak mungkin dapat melakukan kebenaran, karena hanya Yesus Kristus sendirilah kebenaran itu. Tuhan berfirman, "Akulah jalan dan kebenaran." Tidak ada yang dapat sampai kepada Bapa tanpa melalui Anak. Dan Dia berkata, Tuhan itu harus disembah di dalam roh dan kebenaran. Jadi renungan kita hari ini adalah tentang kebenaran. Melakukan kebenaran seumur hidup kita. Pemazmur di sini menyampaikan kalau orang benar itu seperti tunas pohon korma dan seperti pohon aras. Saya melihat di sini kalau orang benar itu diibaratkan seperti tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu melalui proses. Yang pertama ada dulu benihnya. Benih itu ditanam. Setelah ditanam, kemudian benih tadi berakar. Terlebih pohon korma. Pohon korma itu tidak ada di daerah kita nih. Pohon korma itu ada di Timur Tengah, di gurun pasir. Lama sekali dia bertunas. Setelah sekian lama, benih pohon korma tadi berakar mencari air, lalu kemudian dia bertunas. Apa artinya?
hidup kita secara jasmani, secara duniawi, sebenarnya harus dimatikan, harus dikuburkan, harus disangkal. Lalu kemudian firman Tuhan, kuasa Roh Kudus di dalam hati kita, itulah yang muncul, itulah yang timbul, itulah yang menjadi kebenaran, itulah yang menjadi kebenaran. Dikatakan tadi, kalau tunas pohon korma itu akan bertunas dan menjadi besar batangnya dan akan berdaun, lebat, berbuah, buah sangat enak. Maka anak-anak Tuhan juga, orang-orang benar, dia harus bertumbuh di dalam Tuhan, berakar di dalam Tuhan, bahkan sampai berbuah. Dan tidak hanya berbuah, nggak boleh juga berbuah kalau buahnya asam, nggak bagus juga. Lalu bagaimana? Buahnya juga harus manis. Demikian juga tadi dikatakan seperti pohon aras. Pohon aras ini juga demikian. Ini tumbuh bahkan sampai 40 meter. Dan pohon aras ini menimbulkan aroma yang harum, yang enak dicium seperti minyak wangi. Demikianlah juga orang benar. Orang benar harus menimbulkan aroma yang bagus, aroma yang enak. Demikianlah dikatakan orang benar itu. Dan Mazmur juga mengatakan kalau orang benar adalah orang yang rindu untuk ke bait Allah, ke rumah Tuhan, yang rindu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, menyembah Tuhan, memberikan persembahan syukur kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, di mana bait Allah menjadi rumah kedua dalam kehidupannya, atau hatinya itu menjadi bait Allah. Demikianlah orang benar yang dimaksudkan oleh Tuhan. Dan di ayat yang terakhir tadi, ayat 15, kalau orang benar itu akan diberkati Tuhan dari kecil, diproses dewasa, sampai dia sudah tua, sampai ubanan, Tuhan memelihara hidupnya. Bahkan dia berbuah. Contoh seperti Yusuf, dia diberkati oleh Tuhan, dia diproses oleh Tuhan, walaupun dia dimenjarakan oleh orang tuanya, Tuhan mengizinkan dia dicobai. Dia pernah dijual, dia pernah menjadi budak, dia pernah dipenjara, tetapi dia percaya kepada Tuhan, dia tidak menyalahkan Tuhan. Lalu kita tahu sendiri, Yusuf diangkat tinggi menjadi orang kedua di Mesir, dan dia tidak pernah dendam membalaskan kejahatan saudara-saudaranya, bahkan membuat kebaikan kepada saudara-saudaranya, bahkan kepada umat bangsa Israel. Kami apa mau kami sampaikan? Yusuf adalah salah satu contoh orang-orang yang melakukan kebenaran. Ada lagi yang lain, Daniel, Paulus, terlebih Tuhan kita Yesus Kristus, itulah yang menjadi gambaran dan teladan kehidupan kita. Yang terakhir sekali, anak-anak kami, remaja yang masuk dalam perkembangan ini, marilah kita membuka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, hidup di dalam kebenaran Tuhan, mendengarkan ajaran dan pengarahan orang tua kita, sehingga kita menjadi diberkati Tuhan seperti Yusuf yang diangkat Tuhan naik. Amin. Kita berdoa. Tuhan, berkatilah firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas karunia-Mu yang telah membenarkan kami. Sebenarnya kami adalah orang yang berdosa, tetapi karena bilur-bilur darah Tuhan Yesus Kristus yang telah menguruskan kami, maka kami menjadi orang-orang benar, anak-anak Tuhan, pewaris dalam kerajaan surga. Tuhan, berkatilah
anak-anak Tuhan, yang remaja yang masih dalam perkembangan, yang masih sekolah, yang pada saat ini Tuhan sekolah lewat daring karena pandemi COVID pada saat ini. Lindungi mereka di rumah bersama orang tua. Tuhan memberkati mereka penuh sukacita, damai sejahtera, dan sehat selalu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.